أستغفر الله رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my fans, all YouTube, all over the world. Welcome back with me on my channel, Taufik Previously. Tonight I will share to all of you again about this storybook about best of fans Rasulullah SAW to accompany you to enter the new. And I hope this storybook make adding knowledge about the best of fans Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So just keep watching my channel. Please don't forget to like my video or click thumb, and please subscribe my channel video, and don't forget to click the bell, click top of bell to get new notification from my upload video, and please share my channel video to all of your fans wherever they are all over the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua, sobat-sobat YouTube dimanapun Anda berada, baik di seluruh DKI Jakarta dan di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Taufik Previously. Malam ini saya kembali akan menemani Anda semua untuk menghibur Anda semua dimanapun Anda berada saat ini, saat di rumah, untuk membacakan kisah-kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini saya akan membacakan kisah tentang Syekh Ja'far bin Abi Thalib. Syekh Ja'far bin Abi Thalib, berani karena benar. Mari kita simak videonya, dan jangan lupa sebelum mendengarkan kisah ini, jangan lupa untuk klik jempolnya atau like, kemudian subscribe my channel jika Anda belum subscribe channel video saya, kemudian klik lonceng yang paling atas untuk mendapatkan notifikasi, dan silakan di share channel saya ke seluruh teman-teman sahabat-sahabat Anda dimanapun berada. Mari kita simak kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah al-Hazini wa kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma wa li walidayya. Inilah khususan Ja'far bin Abi Thalib, juga Fatihah buat keluarga Anda serta Anda sekalian, dan juga untuk saya beserta keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa li walidayya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'far bin Abi Thalib, berani karena benar. Dari keturunan Abdul Manaf ada 5 orang yang sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemiripan ini, orang yang tidak teliti sering tidak bisa membedakan. Salah satu dari kelima orang tersebut adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far merupakan saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya Asma binti Umais masuk Islam pada awal perjalanan dakwah. Saat itu mereka mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy sebagaimana orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka berdua selalu bersabar menghadapi segala kesulitan. Akan tetapi yang membuat susah pikiran mereka adalah sifat kafir Quraisy yang selalu menghalangi penganut Islam untuk beribadah. Ketika itulah Ja'far meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Habasah atau Habsi bersama beberapa sahabat. Walaupun berat hati dan penuh rasa sedih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka berhijrah. Akhirnya
rombongan kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Ja'far pergi menuju negeri Habasah. Di sana mereka berada di bawah perlindungan Najasyi, Raja Habasah yang terkenal adil dan baik. Untuk pertama kalinya sejak masuk Islam, mereka bisa menikmati rasa aman dalam beribadah tanpa terganggu. Orang-orang Quraisy berang tatkala mengetahui kepergian rombongan Ja'far ke Habasah. Di antara orang-orang Quraisy itu ada yang mengusulkan untuk membunuh mereka yang berhijrah atau mengembalikan mereka ke Mekah. Selanjutnya, mereka dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang besar. Kaum kafir Quraisy mulai menyusun rencana. Dua orang dari kalangan mereka, yaitu Amir bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, waktu itu keduanya belum masuk Islam, dikirim untuk menemui Najasyi. Kedua utusan itu membawa barang-barang yang disukai oleh orang-orang Habasah dalam jumlah banyak untuk diserahkan kepada Najasyi dan para pendetanya sebagai hadiah. Ketika dua orang utusan kaum Quraisy itu tiba di Habasah, mereka langsung menemui para pendeta dan memberikan hadiah yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ada beberapa orang, mereka adalah orang-orang bodoh di kalangan kaum kami yang tinggal di negeri Habasah ini. Mereka telah keluar dari agama nenek moyang mereka. Selain itu, mereka telah memecah belah persatuan kaum mereka. Nanti kami akan menghadap Raja Najasyi dan membicarakan masalah mereka tersebut. Pada saat itu, berikanlah masukan kepadanya agar dia menyerahkan orang-orang tersebut kepada kami. Sebaiknya Raja Najasyi tidak perlu menanyakan agama baru mereka. Maksud kedua utusan Quraisy kepada tiap pendeta. Ya, jawab para pendeta menyetujui. Kemudian, kedua utusan Quraisy itu menghadap Najasyi dan memberikan beberapa hadiah kepadanya. Sang raja sangat senang melihat hadiah-hadiah tersebut. Lalu kedua utusan itu berkata, "Wahai raja, sesungguhnya ada beberapa orang jahat dari kaum kami telah tinggal di wilayah kerajaan Anda. Mereka datang membawa agama yang tidak kami kenal, bahkan engkau juga tidak mengenalnya. Mereka meninggalkan agama kami, tetapi mereka juga tidak masuk agamamu. Sesungguhnya para pembesar kaum mereka di kalangan keluarga mereka, yaitu bapak-bapak dan paman-paman mereka, telah mengutus kami kepadamu untuk bisa memulangkan kembali orang-orang tersebut kepada keluarga mereka. Para pembesar itu adalah orang yang paling tahu tentang fitnah yang telah mereka buat." Najasyi menoleh ke arah para pendetanya. Kemudian para pendeta itu pun berkata, "Wahai raja, kedua utusan itu memang benar. Sesungguhnya kaum mereka telah mengetahui keadaan mereka dan lebih mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Kembalikanlah orang-orang tersebut kepada kaum mereka. Biarkanlah kaum mereka memutuskan perkara mereka. Tidak, aku tidak akan menyerahkan orang-orang itu kepada siapapun sebelum aku memanggil mereka dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Jika benar keadaan mereka seperti yang dikatakan oleh dua orang utusan ini, aku akan menyerahkan mereka kepada kedua orang ini. Tetapi jika keadaan mereka tidak seperti yang dikatakan, aku akan melindungi mereka. Aku akan bersikap baik kepada mereka selama mereka masih mau meminta perlindunganku," kata Najasyi dengan tegas. Kemudian Najasyi mengutus
seseorang untuk memanggil kaum muslimin agar menemuinya. Tak berlama-lama, kaum muslimin pun segera memenuhi panggilan itu. Agama apakah yang telah kalian buat sehingga kalian keluar dari agama kaum kalian, tetapi tidak masuk ke dalam agamaku, bahkan agama lainnya? Tanya Najasyi. Ja'far bin Abi Thalib maju dan berkata, "Wahai raja, dulu kami adalah kaum yang dikenal sebagai orang-orang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahmi, berbuat buruk terhadap tetangga, dan orang yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Seperti itulah keadaan kami sampai akhirnya Allah mengutus seorang Rasul kepada kami yang kami ketahui keturunannya, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya. Dia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, menyembahnya, dan meninggalkan semua yang kami dan orang-orang tua kami biasa menyembahnya selain Allah, yaitu berupa bebatuan dan berhala. Dia memerintahkan kami untuk berbicara jujur, menunaikan amanah, bersilaturahmi, berbuat baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang haram, dan tidak menumpahkan darah. Dia melarang kami berbuat keji, berbicara dusta, memakan harta anak yatim, dan memfitnah wanita-wanita. Dia memerintahkan kami untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Dia juga memerintahkan kami untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kami membenarkannya, mengimaninya, dan mengikuti apa yang dibawa olehnya dari sisi Allah. Kami menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami dan mengharamkan apa yang diharamkan bagi kami. Wahai raja, apa yang dilakukan oleh kaum kami tidak lain adalah memusuhi kami dan menyiksa kami dengan siksaan yang berat agar kami tersiksa dengan agama kami, dan agar mereka bisa mengembalikan kami menyembah berhala. Ketika mereka berbuat zalim kepada kami, menyiksa kami, mereka menjadikan kami dalam keadaan sulit dan menghalangi kami untuk mengerjakan ajaran agama kami. Karena itu, kami pergi ke negerimu, kami memilihmu dari yang lainnya. Kami menginginkan perlindunganmu, dan kami berharap tidak ada di antara kami yang dizalimi ketika berada di sisimu. Adakah sesuatu yang dibawa oleh Nabi kalian yang datang dari Allah yang bisa kalian tunjukkan? Tanya Najasyi lagi. Ya, jawab Ja'far. Kemudian Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membaca surah Maryam 19 ayat 1-4. Qaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Mendengar firman Allah tersebut, Najasyi menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan yang dibawa oleh Isa berada dari sumber yang sama, kata Najasyi. Kemudian Najasyi berpaling ke arah Amir dan berkata, "Pergilah kalian berdua, sekali-kali aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua." Utusan kaum Quraisy sangat dongkol, tetapi Amr tidak menyerah begitu saja. Dia adalah seorang yang licin dan lihai bermuslihat.
Amir berpikir keras, jalan mana lagi yang bisa dia tempuh untuk melemahkan Najasyi. Akhirnya dia menemukan celah untuk menjatuhkan kaum muslimin. Saat kembali menghadap Najasyi keesokan harinya, mereka berkata, "Wahai Raja, sesungguhnya orang-orang yang engkau beri perlindungan mengatakan suatu perkataan yang sangat menyakitkan tentang Isa binti Maryam. Panggillah mereka dan tanyakan kepada mereka tentang hal tersebut." Kaum muslimin yang mengetahui siasat Amir gelisah. Belum pernah mereka merasa khawatir dan sedih seperti saat ini. Di antara mereka ada yang bertanya, apa yang akan kita katakan tentang Isa binti Maryam jika nanti ditanya oleh raja? Ja'far bin Abi Thalib bergegas memenuhi panggilan Najasyi. Ketika Ja'far sudah berada di hadapannya, Najasyi langsung bertanya, "Apa yang kalian katakan tentang Isa bin Maryam?" "Kami hanya mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kami berkata bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam, perawan suci, dan ruh daripadanya," ujar Ja'far dengan sangat hati-hati. Apa yang dia ucapkan tadi merupakan wahyu Allah kepada Rasulullah yang termaktub di surah An-Nisa ayat 171. Najasyi puas mendengar jawaban Ja'far dan langsung berkata, "Isa bin Maryam tidak keluar sehelai rambut pun dari apa yang dikatakan oleh Nabi kalian." Para pendeta yang berada di sisi Najasyi saling berbisik terhadap pernyataan yang mereka dengar. "Kenapa kalian berbisik-bisik?" tanya Najasyi. Kemudian dia menoleh ke arah kaum muslimin dan berkata, "Pergilah, kalian aman. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan menanggung rugi. Dan siapa saja yang menyakiti kalian, maka dia akan diberi sanksi." Berikutnya, Najasyi berpaling kepada pembantunya sambil mengisyaratkan telunjuk ke arah utusan Quraisy dan berkata, "Kembalikanlah kepada kedua orang itu hadiah-hadiah yang telah mereka berikan. Aku tidak membutuhkannya." Kedua utusan kaum Quraisy keluar dengan kepala tertunduk. Mereka membawa pulang hadiah-hadiah sogokan itu, sementara kaum muslimin bisa hidup damai di negeri yang aman bersama seorang tetangga yang baik, Najasyi. Catatan, Abdul Manaf adalah salah seorang kakek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki 10 keturunan yang merupakan kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abi Thalib, berani karena benar. Demikian kisah dari sahabat Rasulullah saat ini, malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan tentunya bagi Anda semua. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua, menemani tidur Anda, dan membawa mimpi yang indah bagi kita semua. Thank you very much for watching. Have a nice day. Wish all the best for all of you, and wish Allah will take out all coronavirus or COVID-19 as soon as possible from all over the world. Thank you very much. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night and sweet dreams.